Ini adalah penelitian hipnose diri sendiri dengan berkata positif pada diri sendiri terhadap tingkat stres pada Satgas Gotong Royong pencegahan COVID-19 di Desa Adat. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh hipnose diri sendiri dengan berkata positif pada diri sendiri terhadap tingkat stres Satgas Gotong Royong pencegahan COVID-19 di Desa Adat. Silakan tonton, simak, lihat, like, dan subscribe video ini. Terima kasih. Napin aja ring sarang sami ngaturang santi hangayu bagia puji pangastuti majem ring ide sang yang diwasel santukan sangkaning sih panugrahan ide ikian sarang ide dani sedanindol sarang sami preside ketunduk malih ring wakilan daripada kakitien baca sarang-sarang memilihkan pelatihan pengaruh hipnose diri sendiri dengan berkata positif untuk mengatasi stres pada Satgas Gotong Royong pencegahan COVID-19 Desa Adat Apitie. Antuk punika ngiring sarang-sarang yang kupang karo ngaturang pengastung karo. Oh, swastiastu. Kebutuhan hidup manusia. Mau mandi, air mati, tidak ada air, stres. Mau naik motor, ban kempes, stres. Mau makan, makanan habis, stres. Nah, oleh karena itu, stres itu ada dua. Stres yang menyenangkan dan stres yang tidak menyenangkan. Stres yang menyenangkan dalam bahasa asingnya disebut dengan eustress, dan stres yang tidak menyenangkan disebut dengan distress. Nah, sebenarnya yang dimaksudkan oleh masyarakat pada saat yang mengatakan saya stres itu adalah distress. Satu Pak, stres itu normal. Contoh stres menyenangkan, perkawinan. Kawin menikah itu stres, tapi menyenangkan. Menunggu kelahiran anak, stres, tapi menyenangkan. Dapat hadiah, terutama dia yang besar, kalau dia yang kecil mungkin nggak ngepek, efeknya netral. Juga stres, mau diapakan, nggak dirampok, dicuri dan sebagainya. Itu stres yang menyenangkan. Kemudian ada stres yang tidak menyenangkan, nah ini yang disebut dengan distress. Dan nanti itu jenisnya kehilangan, konflik, permusuhan. Nah, penyebab stres yang menyebabkan segala sesuatu yang menyebabkan kita stres, peristiwa, kejadian atau keadaan namanya stresor. Kalau kita stres, mengalami stres disebut, dan penyebabnya namanya stresor. Segala sesuatu yang menyebabkan kita mengalami stres itu namanya stresor. Nah, jenisnya ada stresor internal, stresor eksternal. Stresor internal itu yang dari dalam diri kita, terutama pikiran kita. Kita memikirkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek, menimbulkan konflik. Jadi sumbernya adalah pikiran. Dalam bahasa pemberdayaan, pikiran itu sering dikatakan sebagai master. Semua berawal dari pikiran dan berakhir di pikiran. Kenapa kita bahagia? Karena kita memikirkan hal-hal yang menyenangkan, maka kita bahagia. Kenapa kita menderita? Karena kita memikirkan hal-hal yang menyusahkan, memikirkan yang jelek, makanya kita menderita. Sehingga dalam bahasa pemberdayaan itu istilah yang paling populer itu adalah hidup ini adalah pilihan. Jadi mau pilih bahagia atau menderita, kita sendiri disebut dengan manajemen stres. Pengelolaan stres. Ada banyak cara untuk mengelola stres.
Manajemen stres ini akeh jenisnya. Di antaranya berpikir positif dan optimis. Dadosan berpikir negatif. Dadosan. Dados. Kapan? Kapan harus berpikir negatif? Setiap saat? Setiap kesempatan? Ya, guys, waktu-waktu kapan? Nanti yang duaso yang jadi dua lah. Kapan? Nah, berpikir negatif diperlukan jika situasinya tidak menentu. Jika kita menghadapi situasi tidak menentu, harus berpikir negatif. Harus. Contoh, pergi ke suatu tempat, misalnya ke Karangasem, ke pasar, mau parkir lah, berpikir positif aja, udah taruh motornya dengan kuncinya di sana. Harus berpikir negatif. Wah, hilang kalau kunci aja pasti hilang kunci dengan baik, dengan kunci pengaman. Jadi kalau kita menghadapi situasi tidak pasti, harus berpikir negatif. Rumah ditinggal, kosong semua. Kemudian pikirkan yang indah-indah dan menarik. Nah, suatu ketika yang ditanya, Pak, yang sudah habis yoga kenapa ya masih stres? Nah, karena stresornya dari rumah. Nah, dia bilang coba pikirkan hal-hal yang indah dan menarik. Jadi untuk sementara waktu bisa membuat diri kita riang. Kemudian ada hipnosis diri atau autosugesti, afirmasi. Nah, ini yang kita pelajari sebentar. Ini yang kita praktekkan. Laturan tiang wonten toleransi, belajar bertoleransi. Nah, toleransi itu artinya menghargai perbedaan. Punya teman kok udah tidak bisa dirubah, karena itu berkaitan dengan temperamen. Kalau karakter bisa dirubah, temperamen tidak bisa dirubah. Hanya bisa disesuaikan supaya dia sesuai dengan norma, aturan yang ada. Ya, kita bisa menghargai. Kalau tidak tahu punya teman begitu, ya bicara kita juga harus disesuaikan dengan keadaannya. Bertoleransi. Memahami bahwa setiap orang punya kekurangan dan punya kelebihan. Kelebihannya untuk diberdayakan, ditingkatkan, kekurangannya untuk tapi tidak semua orang bisa melakukan dengan mudah pernapasan dalam. Ini perlu latihan. Karena pernapasan dalam itu hidungnya yang mengembang, perutnya membesar. Kemudian kalau mengembuskan pernapasan yang panjang, perutnya mengempes. Jadi pernapasan dalam yang benar, kebanyakan dari kita pernapasan dada. Nah, ini ada ilmunya juga, harus dilatih. Banyak hasil penelitian tentang pernapasan dalam. Nah, berikut tulisannya terjelasnya. Ubahlah cara pandang, ubahlah cara pandang. Gunung Agung meletus, Gunung Agung meletus, kiamat, langit dan sini dia yang hidup. Ini pandangan yang salah. Gunung Agung meletus itu kehendak Tuhan juga, kehendak Sang Yang Widi, pasti ada hikmahnya, pasti ada sisi positifnya. Ya paling tidak karena pasir mau habis, Tuhan berkehendak biar pasir ada, bagi penduduk sekitar itu dapat lahan yang baru. Bagi kita ada kesempatan untuk konsolidasi, merekatkan kehidupan dalam keluarga dan kerabat dalam satu perkumpulan. Pasti ada hikmahnya. Jadi kita harus merubah cara pandang kalau melihat sesuatu. Nah, otak kiri juga terkondisi, dikondisikan, dibuat, diatur. Sedangkan otak kanan itu berhubungan dengan superkansius, kesadaran super. Apakah orang di hipnosis tidak sadar? Tidak, sangat sadar. Super sadar. Jadi orang yang di hipnosis itu masih bisa merasakan, bisa melihat dan sebagainya. Sangat sadar, superkansius.
Otak kiri cenderung aktif. Nah, aktif ini menilai, suka menilai. Diajak tunangan, pembawa acara sudah mengatakan selamat menikmati makan siang. Padahal kata-kata pembawa acara selamat menikmati. Tapi apa yang kita lakukan? Menilai. Nasinya kok kapos, ini kok gede, masa selalu dia nggak pilih dia. Itu kecenderungan kita. Karena dominan kita menggunakan otak kiri. Kenapa? Karena dari kecil pendidikan TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi membentuk otak kiri saja. Jarang yang membentuk otak kanan. Kalau otak kanan itu imajinatif, kreatif. Jadi kalau orang terlatih masuk bawah sadar, misalnya kita minta dia sekarang dia duduk, kita yang melakukan tergantung sugestibilitas setiap orang. Jadi seseorang bisa atau tidak melakukannya tergantung sugestibilitas setiap orang. Makin sugestibilitas orang itu makin tersugesti, mudah mensugesti diri sendiri, maka makin mudah melakukan. Jadi sebaliknya, orang yang masih kuat penggunaan otak kirinya, yang bersifat menilai tadi, yang bersifat rutinitas tadi, maka ia akan sulit melakukan hipnosis. Nah, ini gunakan otak kanan yang imajinatif, kreatif, dan bersifat menerima apa adanya. Jadi kalau belajar relaksasi, prinsip yang penting adalah menggunakan otak kanan yang bersifat menerima. Contoh, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas yang dalam, tarik nafas yang dalam. Hembuskan yang panjang, hembuskan. Jangan menilai, untuk apa saya disuruh narik nafas? Benar nggak saya menarik nafas ini? Atau salah? Kenapa saya disuruh-suruh? Nah, jelas ini tidak akan berhasil karena masih menggunakan otak kiri. Ini adalah mengatasi stres, menghilangkan rasa takut dan fobia, meningkatkan stamina dan vitalitas, menyembuhkan gangguan psikosomatis. Psikosomatis itu artinya merasakan ada gangguan fisik padahal sesungguhnya tidak ada. Karena penyebabnya dari pikiran. Nah, contoh ini seringkali adalah orang-orang yang psikisma, sering mengalami psikosomatis, berobat ke sana kemari. Kirinya orang psikosomatis itu berobatnya ke sana kemari. Tidak satu dokter, dokter 1 pindah ke dokter 2, dokter 3, dokter 4, dokter 5, kembali ke dokter 1, dokter 4, dokter 5 dan seterusnya, kembali ke balian A, balian B, balian C dan seterusnya. Karena akarnya adalah pada persoalan psikologis yang bersemayam di bawah sadar. Jadi dia perlu konsul psikoterapi selesai. 70% penyakit yang diderita oleh seseorang tergolong dalam psikosomatis, psikosomatis. Sepertinya itu yang pilihkan paling gampang. Buat diri nyaman, rileks dan santai. Lihat ada lilin di depan mata, sambil melihat ada perasaan berat di kelopak mata. Setiap kali memandang semakin terasa berat di kelopak mata atau seperti ada beban kecil tergantung di bulu mata. Makin lama makin terasa berat untuk tetap menahan. Mata mulai terpejam. Katakan pada diri sendiri pada saat mata mulai terpejam, maka sugesti diri kita. Saya sehat. Saya kuat. Saya semakin segar. Saya bisa mencapai tujuan hidup saya. Saya bisa rileks kapanpun saya mau. Saya tetap bisa mengatasi kesulitan yang ada. Saya yakin semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Semuanya baik-baik saja. Saya bisa menikmati hidup saya. Saya hidup tenang, saya hidup damai, saya bergembira, saya nyaman dan bahagia. Ini beberapa kalimat positif. Masih ada lagi kalimat-kalimat positif. Ini kata-kata ajaib. Saya kuat, saya sehat, saya orang berhasil. Nah, sehingga kalau dia biasanya ditanya apa kabar, semakin kaya, kadang-kadang gitu. Tergantung dengan siapa dia. Kalau orangnya material, apa kabar, semakin kaya.
Kalau orangnya netral, apa kabar? Semakin sehat, semakin kuat. Jangan apa kabar biasa deh. Apa kabar satu teripidan ini salah aku. Jadi tolong ingat bagi saudara diri ya, jangan nanti apa kabar semakin kaya, oke langsung kaya, enggak. Artinya itu akan masuk ke bawah sadar kita dan melakukan usaha-usaha yang maksimal untuk mencapai apa yang ingin kita tuju. Mempromosikan kemampuan diri. Saya punya kelebihan. Saya orang yang bisa diandalkan. Saya percaya diri. Saya bisa mengatasi masalah. Yang ketiga, mempertahankan optimisme diri. Optimis. Semuanya baik-baik saja. Semua dapat diatasi. Jadi jauh benar-benar bukan kali stres, menyenangkan dan tidak menyenangkan. Sebenarnya yang menyenangkan kawin begitu, sangat senang. Itu baru kawin, tahu-tahu mencatatkan pingsan kunang. Nah itu, jadi aku teman-teman cepat kunang. Sebenarnya kan di sana kita ada stresnya juga. Bagaimana menangani hal seperti ini? Bahkan tamu rame, lalu bilang, kunangnya mau payas, wah kunangnya pasang-pasangan. Nah, di sini lah kita, yo teman, yo istilahnya senang, susah, pikiran kacau. Bahkan ada dua, menyenangkan, ada yang menyenangkan, yang menyenangkan itu yang dirawat. Istilahnya bahagia, bukan kayak dalam bagaimana untuk kenalan kita memilahkan hal seperti itu. Yes, ampun kita. Ya. Pada umumnya saya mengatakan contoh eustress, stres yang menyenangkan itu adalah perkawinan. Pada umumnya orang kawin itu stres, tapi menyenangkan. Tapi orang stres, satu, perkengkenan panahnya, perpujian, kengken menghadapi tamu, kengken diayani cukup oposisi. Waktu masih SD, SMP, SMA kan waktu itu zaman itu dari Mataram. Pada saat ujian, malamnya kan udah belajar. Ini kan belajar bin, dapat bangun. Ini kan tidak ada alarm. Dan berat yang waktu itu masih ingat Pak Madi Grio namanya dari Jombang. Setelah alarm jam 5 Pak, ya kan acaranya Pak bangun jam 4. Jak samat bangun jam 4, bangun jam 4, bangun jam 4, jak jam 4 bangun napi namanya niki. Memang sebenarnya sering yang dan yang sudah membuktikan itu. Asal pun terbangun jam 4 lagi di pulesin nike bangun jam 4, bangun jam 4, bangun jam 4 tinggal niki kira-kira. Pas sugesti tapi nanti gitu. Yes. Satu di antaranya peranan dalam bawah sadar adalah sebagai alarm. Itu patut. Pada sesaat sebelum tidur, terutama pada saat kita sudah mengantuk, bangun dan sebagainya, berikan sugesti pada diri kita. Saya besok bangun jam 5. Saya besok bangun jam 5. Kalau mau mulai itu biar didengar oleh dirinya kita 50 kali. Saya besok bangun jam 5. Saya besok bangun jam 5. Kemudian niatkan di dalam hati. Kalau sudah terlatih berkomunikasi dengan bawah sadar, pasti bangun jam 5. Pasti. Itulah